Omongan Roman Reigns di Raw ke CM Punk itu ternyata fakta. Lawan Brock Lesnar di WrestleMania 42, WWE kasih clue siapa korban pensiun Gunther berikutnya. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Omongan Roman Reigns di Raw ke CM Punk itu ternyata fakta. Roman Reigns baru aja muncul di episode Raw minggu ini setelah sukses menangin Royal Rumble 2026. Tapi suasana langsung panas pas juara World Heavyweight CM Punk motong omongannya. Akhirnya terjadilah adu mulut yang gokil banget di antara dua superstar ini. Pas lagi debat, Roman sempat nyentil omongan CM Punk di podcast Colt Cabana tahun 2014 lalu. Pas Punk baru aja keluar dari WWE, Roman bilang kalau gara-gara podcast itu hidup dia jadi jauh lebih susah dari yang seharusnya. Nah, ada fans di X yang ngejelasin kenapa omongan Roman itu masuk akal banget. Ternyata omongan Punk di podcast itu emang beneran ngerusak karir awal Roman pas lagi jadi babyface. Dulu, Punk cerita di podcast itu kalau orang-orang di WWE nyuruh dia buat bikin Roman kelihatan kuat banget pas pertandingan handicap lawan The Shield di TLC 2013. Efek omongan itu kerasa banget pas Roman mulai naik sendirian di tahun 2015. Fans jadi curiga kalau WWE emang sengaja banget mau maksain Roman buat jadi bintang besar. Ujung-ujungnya, Roman malah disorakin habis-habisan satu gedung pas menang Royal Rumble 2015. Padahal The Rock udah turun tangan buat bantuin. Tapi tetap aja nggak ngefek. Ya, walaupun akhirnya Roman bisa bangkit lewat karakter Tribal Chief, dia nggak bakal lupa gimana perjuangannya buat sampai di titik ini. Jadi ya wajar aja kalau dia merasa si Punk udah bikin jalannya jadi lebih terjal. Menurut kalian, apakah kalian di sisi CM Punk atau sisi Roman Reigns? Komen di bawah. Lawan Brock Lesnar di WrestleMania 42. Pertandingan yang ditunggu-tunggu antara Obafemi lawan Brock Lesnar ternyata belum tentu terjadi di WrestleMania 42. Walaupun kemarin mereka sempat tegang banget pas Royal Rumble 2026, habis acara di Riyadh itu banyak fans yang kira kalau momen singkat tapi meledak di antara dua monster ini adalah awal buat pertandingan 1 lawan 1 di Las Vegas nanti. Tapi menurut laporan terbaru, rencana itu ternyata belum pasti. Sumber bilang kalau pertandingan itu emang mungkin aja terjadi, tapi nggak 100% bakal ada. Spekulasi emang makin kenceng gara-gara momen mereka di Royal Rumble. Waktu itu, Lesnar sempat unggul dan ngasih German suplex ke Oba sebelum akhirnya ngeliminasi mantan juara NXT itu. Walaupun kalah, performa Oba keren banget karena dia masuk di nomor 1 dan bisa bertahan selama 39 menit. Lesnar sendiri akhirnya dieliminasi nggak lama setelah itu sama Cody Rhodes dan LA Knight. Menurut kalian, apakah Brock Lesnar perlu lawan Obafemi di WrestleMania? Komen di bawah. WWE kasih clue siapa korban pensiun Gunther berikutnya. Mantan juara World Heavyweight 2 kali, Gunther sekarang beneran jadi sosok karir killer di WWE. Gimana enggak? Dia udah bikin legenda kayak Goldberg, John Cena sampai AJ Styles pensiun. Di Raw minggu ini, The Ring General masuk ke ring sambil pamer soal kemenangannya lawan AJ Styles di Royal Rumble kemarin. Tapi kejadian setelah itu seolah ngasih bocoran soal siapa korban berikutnya. Dragon Lee, mantan teman duet AJ Styles, gak terima dengar Gunther ngejek si Phenomenal One. Dia coba buat nyerang Gunther, tapi ujung-ujungnya malah pingsan di choke out sama Gunther. Sekarang fans lagi ramai spekulasi kalau WWE secara nggak langsung ngasih kode kalau Rey Mysterio yang emang lagi sering bareng Dragon Lee bakal jadi target Gunther selanjutnya. Rey Mysterio sama Dragon Lee kan sama-sama di LWO dan kemarin baru aja kerja bareng lawan The Vision bareng Penta juga. Fans yakin Rey bakal coba balas dendam buat Dragon Lee dalam beberapa minggu ke depan. Yang kemungkinan besar bakal berakhir dengan Gunther yang mempensiunkan Rey suatu saat nanti. Ada sih fans yang ngerasa kalau kehormatan buat bikin Rey pensiun itu harusnya jatah Dominic. Tapi ya kita lihat aja nanti legenda mana lagi yang bakal diincar sama Gunther. Menurut kalian, apakah Gunther atau Dirty Dominic yang lebih pantas pensiunkan Rey Mysterio? Komen di bawah. Update dibalik kembalinya Brie Bella ke WWE. Brie Bella akhirnya balik lagi ke WWE lewat pertandingan Royal Rumble, masuk di nomor 29.
Ini adalah pertandingan pertamanya sejak Royal Rumble 2022. Brie emang udah sering bilang kalau dia pengen balik ke WWE biar bisa barengan lagi sama kembarannya. Apalagi setelah Nikki Bella balik duluan di Royal Rumble 2025 tahun lalu. Pas ngobrol di acara Unsportsmanlike, Brie cerita soal kembalinya dia yang bikin heboh itu. Dia ngaku kalau kesempatan buat dia balik ke ring itu kejadiannya mepet banget, makanya kerasa lebih seru. Rasanya luar biasa banget. Jujur ya, semuanya terjadi serba mendadak. Pas bisa balik ke ring bareng Nikki, orang-orang pada nanya, mereka bakal berantem nggak ya? Bakal gimana ya? Bisa pelukan lagi sama dia dan nunjukin ke dunia kalau The Bella Twins udah satu visi lagi itu spesial banget buat aku. Aku nggak bakal lupain momen itu, kata Brie. The Bella Twins juga muncul di WWE Raw kemarin dan mereka tegas banget bilang kalau mereka ngincar sabuk WWE Women's Tag Team. Sekarang sih gelarnya masih dipegang sama Rhea Ripley dan Io Sky. Dengan Bella Twins yang udah resmi bersatu lagi, jalan menuju WrestleMania 2 kayaknya bakal makin bahaya nih buat para juara bertahan. Menurut kalian, apakah The Bella Twins perlu tantang gelar tag team di WrestleMania? Komen di bawah. Masa kejayaan Jade Cargill perlu dipertanyakan. Jade Cargill akhirnya berhasil nyabet gelar juara single pertamanya di WWE pas dia ngalahin Tiffany Stratton di Saturday Night's Main Event bulan November 2025 kemarin buat jadi WWE Women's Champion. Sekarang dia udah 3 bulan megang sabuk itu, tapi fans di media sosial mulai ngerasa ada yang kurang nih dari masa jayanya Jade. Dia belum pernah sekalipun mempertahankan gelarnya. Beneran deh, Jade belum pernah ngebela sabuk WWE Women's Championship itu sejak dia menang di bulan November. Nah, sekarang dia lagi mulai musuhan sama Jordynne Grace. Mereka berdua bahkan sempat berantem hebat di belakang panggung pas episode WWE SmackDown tanggal 31 Januari kemarin. Ada kemungkinan nih, WWE bakal ngumumin pertandingan pertahanan gelar pertama Jade Cargill lawan Jordynne Grace di episode SmackDown berikutnya yang bakal digelar di Charlotte, North Carolina. Menurut kalian, apakah Jade Cargill perlu pertaruhkan gelarnya di SmackDown minggu ini? Komen di bawah. Update cedera parah Piper Niven. Agustus lalu, bintang WWE Piper Niven kena musibah yang cukup parah. Dia ngalamin cedera leher yang serius banget pas tanding lawan Charlotte Flair di SmackDown. Selama 6 bulan terakhir, banyak yang nanya-nanya, kira-kira Niven bisa balik lagi ke ring nggak ya? Nah, buat pertama kalinya sejak cedera itu, mantan juara WWE Women's Tag Team ini akhirnya kasih kabar terbaru soal kesehatannya lewat media sosial tadi malam. Lewat postingan di X, Niven ngejelasin kalau sejujurnya dia belum tahu kapan bisa gulat lagi. Tapi dia ngebuktiin ke fans kalau dia masih pengen banget balik ke ring kalau emang kondisinya memungkinkan. Kondisiku sekarang lagi lumayan oke kok. Maaf ya kalau aku jarang kasih kabar. Aku beneran ngehargai banget setiap pesan dan tweet yang masuk, walaupun gak semuanya aku like atau balas. Sejujurnya aku diam aja karena aku tahu kalian pasti punya banyak pertanyaan, tapi masalahnya adalah aku sendiri juga belum tahu jawabannya. Ini udah lewat 5 bulan dan di hari-hari yang buruk, aku bahkan gak kuat berdiri lebih dari 1 menit. Apa aku pengen balik? Ya jelas dong, ini satu-satunya hal yang aku lakuin dan aku pengenin sejak umur 16 tahun. Aku gak bisa bayangin ngerjain hal lain. Aku masih cinta sama dunia gulat kayak hari pertama aku mulai, dan aku ngerasa kemarin aku baru aja mulai percaya diri lagi dan nemu gayaku sendiri. Jadi ya intinya aku harap aku bisa balik, doain terus buat aku ya. Sebelum Niven harus istirahat, dia itu bagian dari faksi populer Chelsea Green di SmackDown yang namanya The Secret Harvest. Bareng Chelsea, Niven gak cuma dapat jatah tampil di TV lebih banyak, tapi juga dapat kesempatan kerja bareng rival terbaiknya pas di WWE NXT UK, Alba Fire. Menurut kalian, apakah Piper Niven bisa kembali ke ring tahun ini? Komen di bawah. NXT punya GM baru gantikan anak The Rock. Episode NXT minggu ini dibuka dengan adegan Robert Stone yang lagi nemuin Shawn Michaels di kantornya. Kalian pasti udah bisa nebak kan arahnya kemana. Bahkan sebelum si HBK itu ngomong sepatah kata pun. Bener aja, Shawn bilang kalau Stone udah ngasih banyak banget buat NXT dan bener-bener nunjukin jiwa dari brand ini sejak lama. Makanya Stone dirasa pantas buat jadi general manager interim yang baru buat acara itu. Hal ini terpaksa dilakuin karena Eva mutusin buat keluar dari perusahaan secara mendadak pas kontraknya habis. Eva sendiri udah jadi GM NXT sejak tahun 2024 setelah dia ngerasa kurang cocok jadi pegulat. Soalnya dia cuma tanding beberapa kali dan lebih sering jadi manajer buat grup schismnya Joe Gacy.
Kalau dilihat-lihat sih perpisahan antara Eva dan WWE ini baik-baik aja, tapi anehnya WWE sama sekali nggak nyebut nama Eva di TV minggu ini. Bahkan nggak disebut sama sekali pas segmen perkenalan Robert Stone sebagai GM baru. Menurut kalian, apakah Robert Stone pantas jadi GM sementara di NXT? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were